3, 2, 1. Prinsip dasar yang mempengaruhi perkembangan individu. Manusia merupakan makhluk yang mengalami perkembangan, baik itu secara fisik maupun psikis. Kedua perkembangan ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ada 6 prinsip perkembangan, yaitu 1. Urutan perkembangan sedikit banyak diramalkan. Dari waktu ke waktu, perkembangan sesuai dengan urutan yang dapat diramalkan. Misalnya, seorang anak bisa berbicara setelah ia menguasai kosakata dalam jumlah yang memadai. 2. Anak berkembang dalam kecepatan yang berbeda. Contoh, anak umumnya dapat menggambar bujur sangkar dan bentuk segitiga pada usia 3 tahun. Mulai menggunakan repetisi atau pengulangan sebagai cara mempelajari informasi pada usia 7 tahun atau 8 tahun. Dan mulai memasuki masa puber pada usia 10 tahun. Yang ketiga, perkembangan terkadang cepat dan terkadang lambat. Perkembangan anak tidak selalu berjalan mulus. Contohnya, anak mungkin berbicara dengan kosakata yang amat terbatas pada usia awal. Namun setelah memasuki usia 2 tahun, muncul ledakan penggunaan bahasa. Yang keempat, faktor hereditas atau keturunan. Dalam batas-batas tertentu dapat mempengaruhi perkembangan. Hampir semua aspek perkembangan dipengaruhi baik langsung atau tidak langsung oleh faktor hereditas atau genetis. Contohnya, keterampilan motorik seperti berjalan, berlari, berkembang diakibatkan pengaruh perkembangan otot. Yang kelima, ada faktor lingkungan, juga memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan lingkungan. Dapat memberi stimulasi, bahkan mengendalikan perilaku anak yang diperoleh dari faktor hereditas. Misalnya masalah fisik, secara fisik tinggi badan sifatnya herediter. Yang keenam, hereditas dan lingkungan saling berinteraksi membentuk perilaku individu. Selang beberapa waktu telah terjadi perdebatan panjang yang mengenai pengaruh hereditas dan lingkungan atau nature versus nurture terhadap karakteristik spesifik manusia seperti inteligensi, kepribadian, dan sebagainya. Terdapat 3 perkembangan di dalam karakteristik perkembangan individu. Yang pertama yaitu perkembangan perilaku kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam artian yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangannya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sequence dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Yang ketiga yaitu perkembangan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Adapun moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. C. Memahami realitas perbedaan individu. Area perbedaan individu. Dalam aspek perkembangan individu, dikenal ada 2 fakta yang menonjol, yaitu 1. Semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. 2. Di dalam pola yang bersifat umum, dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Terdapat beberapa macam segi perbedaan individu, antara lain yaitu 1. Perbedaan kognitif, 2. Perbedaan kecakapan bahasa, 3. Perbedaan kecakapan motorik, 4. Perbedaan latar belakang, 5. Perbedaan bakat, 6. Perbedaan kesiapan belajar, 7. Perbedaan tingkat pencapaian. Perbedaan individu dapat diaplikasikan dalam beberapa cara, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel, memahami pilihan gaya belajar siswa, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa.